Amar Zoni hadir secara langsung di sidang lanjutan kasus narkoba yang menjerat dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Sebelum menghadiri sidang, Amar Zoni dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Cipinang. Amar Zoni mengaku siap untuk menjalani sidang hingga tuntas. Ya pemirsa, dan kemudian untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan sidang kasus narkoba yang menjerat aktor Amar Zoni yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita akan mengetahui bagaimana jalannya sidang dan terhubung dengan rekan Dilami Aulia di PN Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Dilami, bagaimana proses jalannya sidang kasus narkoba Amar Zoni? Silahkan dengan laporannya. Saya mendapatkan perintah di hari yang sama, cuma jamnya berbeda. Saya kurang ingat jamnya. Ya, selamat siang Osha dan juga pemirsa. Sidang terdakwa Amar Zoni dan 4 terdakwa lainnya masih dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kalau kita melihat ini merupakan sidang perdana tatap muka ya, karena sebelumnya sidang diberlangsungkan secara daring. Daripada kelima terdakwa kini sudah bisa dihadirkan secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan seperti yang kita tahu bahwa kelima terdakwa ini dialihkan begitu sementara dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Cipinang Jakarta untuk mempermudah proses sidang yang sedang berjalan. Nah, untuk agenda sidang pada siang hari ini, Ocha, ini berkaitan dengan menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum. Ada 5 saksi, yakni ada 2 dari pegawai negeri sipil dan 3 orang dari pihak kepolisian. Dan tadi dalam berjalannya sidang, salah satu saksi pertama yakni Hendra sebagai PNS sempat mengungkapkan bahwa ia menemukan 12 buket serbuk putih dalam bentuk rokok di atas kasus terdakwa yakni Asep, yang memang kemudian ini tadi sempat dijabarkan di dalam persidangan. Sementara itu untuk 4 saksi lainnya ini memang belum berbicara begitu ya, hanya tadi baru saksi Hendra saja yang berbicara di persidangan terkait dengan menemukan tadi 12 buket serbuk putih dalam bentuk rokok yang memang diindikasi ini sebagai sabu begitu ya, Osha dan juga pemirsa. Selain itu, kalau kita melihat kembali dari tim kuasa hukum Amar Zoni yang mengungkapkan bahwa dengan dihadirkannya Amar Zoni dan keempat terdakwa lainnya di muka persidangan, ini tentu akan lebih menguntungkan pihak Amar Zoni, dikarenakan Amar Zoni bisa mengungkapkan dengan lugas terkait dengan nantinya persidangan yang berlangsung begitu ya. Dan setelah nantinya sidang selesai, kelima terdakwa ini juga akan kembali ditempatkan ke Lapas Nusa Kambangan. Sementara demikian, Ocha kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari PN Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya Amar Zoni yang ditahan di Lapas Nusa Kambangan dipindahkan ke Lapas Narkotika Cipinang. Pemindahan ini untuk mempermudah proses persidangan. Dengan pengawalan ketat, mobil tahanan yang membawa aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Amar Zoni dan 4 warga binaan lainnya tiba di Lapas Narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Amar Zoni dikawal petugas kejaksaan bersenjata lengkap, langsung dibawa ke Lapas Narkotika kelas 2 Cipinang. Pemindahan dilakukan sementara guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar Zoni dan 4 orang lainnya ditempatkan di Blok E setelah menjalani proses pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Saudara Amar Zoni, narapidana di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan, tiba di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sidang lanjutan Amarzoni dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Teras Cihamplas tak terurus digunakan sepasang muda-mudi untuk bermuat mesum. Wali Kota Bandung berencana untuk membongkar teras Cihamplas yang ternyata juga tidak memiliki sertifikat layak fungsi. Sepasang muda-mudi melakukan perbuatan tidak senonoh di salah satu bangku ruang publik yang berada di Skywalk Teras Cihamplas, Kota Bandung. Setelah diteriaki, pasangan muda-mudi ini langsung kabur melewati tangga. Menurut pedagang, kawasan tersebut memang kerap didatangi anak-anak muda untuk nongkrong hingga mabuk-mabukan di malam hari. Bahkan perbuatan mesum di areal Teras Cihamplas bukan yang pertama kali. Sering dipakai nongkrong anak muda? Banyak sekali, tiap hari. Tiap hari? Iya, sampai tengah malam sampai pagi. Biasanya jam berapa rata-rata? Rata-rata kalau rame, kalau sore sekitar 8 sampai jam 3 pagi. Jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Siang itu ada? Siang paling anak-anak yang main skateboard, tapi itu juga jarang. Selain minimnya penerangan serta kurangnya pengawasan dari petugas keamanan, fakta baru terungkap jika Teras Cihamplas tidak memiliki sertifikat laik fungsi atau SLF serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemerintah Kota Bandung pun berencana membongkar Teras Cihamplas tahap 2 karena dikhawatirkan struktur bangunan membahayakan pengunjung dan pengguna jalan. Karena sampai hari ini ternyata Teras Cihamplas 2 itu, Teras Cihamplas saja, nggak punya PBG, nggak punya SLF. Asli, nggak ada PBG-nya, nggak ada sertifikat layak fungsi. Jadi ya memang harus dibongkar. Skywalk atau Teras Cihamplas menjadi salah satu ikon kota Bandung yang dibangun di era Ridwan Kamil saat menjabat sebagai wali kota. Namun kini, keberadaan jalur pedestrian yang sempat menjadi primadona wisatawan itu semakin tidak terawat, bahkan terlihat kumuh. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, menggunakan mukena, seorang pria mencuri barang dan uang tunai di minimarket di Tangerang, Banten. Pelaku dikenali usai melepas mukena saat hendak kabur. Inilah rekaman CCTV aksi pelaku berinisial FA yang masuk ke dalam minimarket dengan menjebol plafon, di mana sebelumnya pelaku naik ke atas genteng melalui rumah yang ada di belakang minimarket. Pelaku membongkar lemari milik pegawai minimarket dan mendapatkan mukena yang digunakannya selama melancarkan aksinya mencuri uang tunai, rokok, dan parfum senilai jutaan rupiah. Namun usai beraksi dan saat hendak kabur, dirinya melepaskan mukena sehingga terlihat jelas wajahnya dan dikenali pegawai minimarket. Pelaku menggunakan mukena supaya tidak termonitor CCTV, supaya pelaku tidak dikenali. Tapi pelaku pada saat mau naik, mau selesai melaksanakan aksinya, mukena dilepaskan kembali. Nah, disitulah terlihat terkena CCTV. Makanya pelaku banyak dikenali sama pelapor dan begitu juga dengan warga sekitar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.